Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Elvira Belinda dari kelompok 4 Sejarah Minat, kelas 11 IPS 1. Halo, nama saya Jennifer Rosalia. Nama saya Indika Natatia Brianti Aritona. Halo, perkenalkan, nama saya Habibie Fahri Putranto. Halo, nama saya Halia Salimah. Lihat dan dengarkan sampai habis ya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang Renaissance. Apa saja yang akan kita bahas? Jadi dulu, sebelum abad ke-14, Eropa ada pada suatu masa yang disebut masa kegelapan. Pada masa ini, Eropa sedang ada pada masa di mana kebudayaan sedang tidak berkembang dan ilmu pengetahuan seperti berjalan di tempat. Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau kerajaan Ottoman untuk kemudian dimodifikasi. Renaissance secara harfiah berarti reborn atau terlahir kembali. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemikir dan seniman Eropa. Mereka kembali melihat dan membuka ide-ide lama yang ditinggalkan oleh bangsa Yunani dan Romawi, baik dalam bentuk pemikiran, bangunan, atau karya seni. Karya seni adalah salah satu sektor yang paling berpengaruh. Karya seni pada zaman ini cenderung lebih realistis, humanis, dan romantis. Selain karya seni, hal yang cukup populer pada zaman ini adalah berkembangnya cara berpikir manusia dan ilmu filsafat. Pada awalnya, sebelum gerakan ini menyebar, bangsa Eropa masih beranggapan bahwa apa yang dikatakan pemuka agama dan kitab adalah benar dan tak tertentang. Tetapi saat gerakan ini menyebar, mereka mulai berpikir secara rasional, humanis, tetapi tetap tanpa mengesampingkan agama. Jadi kalau kalian beranggapan Renaissance adalah gerakan yang melawan agama, itu adalah salah ya. Karya-karya pada zaman ini malah banyak menghiasi tempat ibadah di Eropa. Dengan adanya Renaissance, para pemikir di Eropa mencoba meletakkan posisi mereka sebagai manusia yang bebas menentukan pilihannya, bukan bagian dari suatu kelompok. Karena itu, sikap individualis juga berkembang pada zaman ini nih teman-teman. Gerakan Renaissance ini pertama lahir di Italia pada abad ke-14, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Hal ini disebabkan karena kota-kota di Italia banyak yang menjadi kota perdagangan yang kaya. Sehingga, mereka mampu membiayai para pemikir dan seniman untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru. Selain itu, peninggalan Romawi dan Yunani mudah dijumpai di Italia. Kemudian, perdagangan yang terjalin dengan kerajaan Ottoman yang notabene-nya adalah kerajaan Muslim dan saat itu sedang mengalami masa jaya dan dijadikan sebagai pusat pendidikan terkenal pada zaman itu. Makanya Italia mempunyai modal untuk melakukan gerakan seperti ini. Selain itu, zaman ini juga memunculkan seniman-seniman dengan karya-karya yang fenomenal. Seperti, pasti sudah pada tahu dong, Leonardo da Vinci dengan lukisan Mona Lisa-nya yang paling terkenal. Ada juga Raphael yang membuat ilustrasi para pemikir Yunani dalam School of Athens. Lalu, Donatello dengan patung David-nya, dan Michelangelo dengan lukisannya yang menghiasi atap Chapel Sistine di Vatikan. Chapel itu adalah gereja ya teman-teman. Oh iya, kalian pasti tahu dong karakter kura-kura ninja atau yang biasa disebut dengan Teenage Mutant Ninja Turtles. Nah, ternyata para anggota kelompok kura-kura ninja ini memakai nama pertama dari seniman Renaissance yang terkenal loh, yaitu Leonardo, Michelangelo, Raphael, dan Donatello. Wah, keren ya! Hal signifikan yang ditinggalkan Renaissance hingga zaman sekarang, selain karya-karya yang fenomenal, adalah pemikiran. Kemudian, Renaissance juga memiliki pengaruh terhadap dunia. Pengaruhnya cukup penting bagi kehidupan manusia nih. Salah satunya adalah tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian setiap individu manusia. Manusia berupaya menjadi manusia yang merdeka dan memaksimalkan potensi dirinya.
Lalu ada berkembangnya ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kebebasan berpikir. Runtuhnya dominasi gereja di Eropa akibat revolusi gereja pada abad ke-16. Nah, untuk poin ini nanti akan dijelaskan secara lebih detail ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Fahri Putranto dari kelompok 411 IPS 1 ingin menjelaskan tentang merkantilisme. Merkantilisme adalah paham yang ditandai dengan adanya campur tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan perekonomian guna menumpuk kekayaan logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar dan ukuran kekayaan yang dimiliki, kesejahteraan, dan kekuasaan negara tersebut. Latar belakang: munculnya negara-negara merdeka di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Diperlukan kondisi perekonomian yang kuat agar tetap mampu bertahan. Ditetapkan logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Dibuka jaringan perdagangan, diadakan pelayaran serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Pengaruh merkantilisme bagi bangsa Indonesia. Karena Belanda adalah salah satu negara penganut merkantilisme, maka Belanda menerapkan merkantilisme di Indonesia. Pengaruhnya di bidang ekonomi, harga barang murah dan upah buruh murah. Bidang sosial, urbanisasi besar-besaran. Bidang politik, berkembang imperialisme modern. Pengaruh merkantilisme bagi bangsa lain di dunia. Bagi bangsa Eropa, mendapat untung besar dari hasil bumi yang mereka peras dengan monopoli, sewa tanah, kerja rodi, maupun kerja paksa. Terjadinya persaingan atau perebutan daerah koloni untuk mendapatkan emas banyak-banyaknya. Terbentuknya persekutuan-persekutuan dagang masyarakat Eropa. Tokoh merkantilisme: Jan Bodin dari 1530 sampai 1596. Thomas More dari 1571 sampai 1641. Jean Baptiste Colbert 1619 sampai 1683. David Hume 1711 sampai 1776. Sir William Petty dari 1623 sampai 1687. Reformasi gereja. Reformasi gereja adalah sebuah upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan ajaran gereja ke jalan yang lurus. Gerakan reformasi berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu. Sejarah reformasi gereja. Reformasi gereja dipelopori oleh Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1548, yang merupakan seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Martin Luther pada tahun 1517 mengeluarkan 95 tesis yang berisikan protes terhadap konsep pengampunan dosa atau indulgensi yang dilaksanakan oleh Paus. Tokoh reformasi gereja. Tokoh di balik reformasi gereja adalah Martin Luther, Johannes Calvin, Erasmus Desiderius Roterodamus, dan Zwingli. Dampak reformasi gereja. Pengaruh reformasi gereja masuk ke Indonesia bersama dengan kedatangan bangsa-bangsa barat. Kedatangan bangsa-bangsa barat tersebut selain berdagang, juga untuk menyebarkan agama Nasrani. Kegiatan untuk menyebarkan agama Katolik disebut dengan misi. Di Indonesia, penyebaran agama Katolik pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis. Penyebaran agama Kristen Protestan dilakukan melalui kegiatan zending. Penyebaran agama Kristen dilakukan oleh bangsa Belanda. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang Aufklärung. Pengertian Aufklärung. Aufklärung berarti zaman pencerahan atau zaman Fajar Budi, adalah suatu gerakan besar di Eropa pada abad ke-18 yang memberi kedudukan dan kepercayaan luar biasa kepada akal budi manusia. Masa ini dihiasi dengan aneka temuan pengetahuan oleh para ahli
Selain temuan pengetahuan, masa Aufklärung juga berkontribusi besar terhadap perubahan sejarah dunia. Salah satu peristiwa besar yang dipengaruhi oleh periode ini adalah Revolusi Perancis yang ikut serta mempengaruhi tatanan masyarakat dunia. Aufklärung di Eropa. Aufklärung merupakan lanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Periode Aufklärung telah membawa banyak perubahan pola pikir manusia. Banyak negara di Eropa yang mulai mengembangkan periode Aufklärung, di antaranya Jerman, Inggris, dan Perancis. Berbagai negara mempunyai karakteristik masing-masing sejalan dengan perkembangan masa Aufklärung. Pemikiran tokoh-tokoh Aufklärung. 1. Rasionalisme. 2. Kantonisme. 3. Empirisme. 4. Fenomenologi. 5. Positivisme. 6. Pragmatisme. 7. Idealisme. 8. Eksetisme. Itu adalah masa Aufklärung melahirkan beberapa pemikiran. Rasionalisme adalah merupakan pendekatan filosofis yang menekan akal budi sumber utama pengetahuan. Hampir semua ahli muncul pada zaman ini merupakan ahli matematika seperti Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Mereka mencoba menyusun suatu sistem filsafat berdasarkan rasionalisme. Empirisme. Doktrin empirisme adalah lawan dari rasionalisme yang menganggap bahwa sumber pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Tokoh empirisme pada umumnya memberikan tekanan lebih besar pada pengalaman dibandingkan dengan filsuf-filsuf lain. Pengalaman indrawi merupakan salah satu sumber pengetahuan, bukan akal. Aliran empirisme diawali dari Francis Bacon yang memberikan tekanan kepada pengalaman sebagai sumber pengenalan. Aliran ini diterima dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh termuka empirisme seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Hume. Kantianisme. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Immanuel Kant. Ia adalah salah satu seorang pemikiran kritis dan pemikiran besar di Barat. Dia dengan gigih berupaya mendamaikan pertentangan yang terjadi antara rasionalisme dan empirisme. Kant ini mencoba merumuskan kebenaran ilmu pengetahuan melalui dua paham yang bertentangan, yakni rasionalisme dan empirisme. Ia mendapatkan bahwa pengetahuan hasil kerjasama dua unsur, yakni pengalaman dan kearifan akal budi. Pengalaman indramawi adalah unsur a posterior yang datang kemudian, sedangkan akal budi merupakan unsur a priori yang datang lebih dulu. Kan mempunyai 3 macam, yaitu 1. Akal budi, 2. Ratio, 3. Indrawi. Idealisme. Idealis secara umum berhubungan dengan rasionalisme. Ini adalah mazhab epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan deduktif dapat diperoleh manusia dengan akalnya. Lawan rasionalisme dalam epistemologi ialah empirisme yang mengatakan bahwa pengetahuan bukan dari akal, melainkan melalui pengalaman empiris. Aliran idealisme ini diwakili oleh beberapa tokoh, diantaranya Z. Schiller, F. V. S. Schelling, dan F. Hegel. Revolusi industri. Pengertian revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Revolusi menurut KBBI adalah sebuah perubahan yang mendasar. Arti revolusi industri ini bisa dikatakan
dengan perubahan besar dan mendasar terhadap yang dilakukan manusia dalam manajemen sumber daya manusia, alam, dan memproduksi barang yang berdampak pada tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sejarah revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan dalam bidang ekonomi yang sangat cepat. Perubahan ini dimulai dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri. Ditandai dengan perubahan menggunakan mesin dalam mengelola bahan mentah menjadi bahan siap pakai, yang sebelumnya menggunakan tangan atau manual. Revolusi industri dimulai di Inggris pada tahun 1780-an dalam kegiatan pertanian dan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam memproduksi makanan. Sejak saat itu, hasil pertanian di Inggris bisa diproduksi dalam jumlah besar dengan tenaga kerja yang sedikit dan harga produk yang terjangkau. Meski awalnya revolusi industri dimulai di Inggris, tetapi kemudian revolusi ini menyebar ke seluruh Eropa. Negara Eropa yang selanjutnya mengikuti jejak Inggris ialah Belgia, Prancis, dan Jerman. Negara-negara ini mendirikan sekolah-sekolah untuk ahli teknik dan menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Dampaknya, pada tahun 1850, jaringan rel kereta api sudah menyebar dan menghubungkan seluruh daratan Eropa. Tak hanya merebak di Eropa, jejak revolusi industri pun diikuti oleh Amerika Serikat yang kala itu sudah jadi negara merdeka. Revolusi industri di Amerika Serikat banyak terjadi dalam bidang transportasi sehingga bisa mengubah negara tersebut jadi satu pasar tunggal besar bagi barang-barang hasil industri. Penyebab revolusi industri. Faktor kunci yang jadi penyebab revolusi industri di Inggris ialah karena negara Inggris mampu untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan di pasaran dengan harga yang terjangkau. Dengan menghasilkan produk menggunakan mesin, kebutuhan pasar dapat terpenuhi dengan baik dibandingkan jika menggunakan cara tradisional atau manual. Proses inilah yang menjadi penyebab adanya revolusi industri di Inggris. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya yang jadi penyebab revolusi industri, yakni situasi politik yang stabil. Inggris kaya akan bahan tambang seperti batu bajar, timah, biji besi, dan lain-lain. Penemuan baru di bidang teknologi. Arus urbanisasi yang besar karena revolusi agraria di perdesaan. Dampak revolusi industri. Revolusi industri memicu adanya urbanisasi. Di London, populasi meningkat sejak adanya revolusi industri. Selain itu, populasi industri juga menciptakan kelas menengah baru, yakni para pemilik pabrik, pemilik bank, dan keluarga mereka. Kelompok masyarakat baru ini jadi bagian dari golongan elit kota dan bersama dengan itu, mereka berusaha membedakan diri mereka dengan kaum buruh yang bekerja di pabrik. Selain itu, berikut ini dampak lainnya yang sangat terasa bagi manusia dalam berbagai bidang, yakni munculnya industri secara besar-besaran, mutu hidup jadi meningkat dan dinamis, harga barang-barang kebutuhan jadi murah, berkembangnya kapitalisme modern, adanya dorongan golongan kapitalis untuk menjalankan imperialisme modern. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata atau kata yang tidak berkenan. Terima kasih.